Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 23 Mei 2022. Bersuaralah lantang tentang kebenaran. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai dengan 15 dan Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, masih di dalam ingatan kita saudara, sosok seorang Munir pejuang HAM saudara, di mana dia selalu bersuara lantang tentang kebenaran. Namun sayang sekali saudara, hidupnya tragis berakhir kematian karena dibunuh. Kebenaran sangat sulit ditegakkan di muka bumi ini, karena adanya keserakaan, kebencian, iri, dengki, sakit hati saudara, yang semuanya menutupi mata rohani insan tersebut. Yesus datang ke dunia pun untuk menegakkan kebenaran. Namun dia pun dibenci saudara. Dia diseret ke pengadilan mahkamah dan puncaknya disalib saudara. Masih adakah kebenaran itu? Saudara, apakah hati kita memiliki kebenaran? Saudaraku yang terkasih, banyak pengikut-pengikut Kristus di zaman ini saudara menjadi takut untuk bersuara lantang tentang kebenaran. Mereka takut seperti apa yang telah terjadi saudara. Masih diingatan kita di peristiwa Mei 1998. Berapa banyak orang percaya saudara, pengikut-pengikut Kristus menjadi takut menjadi sasaran amukan massa. Mereka mencari cara bagaimana agar aman. Mereka tak percaya lagi akan penyertaan Tuhan Yesus, lupa akan pimpinan kuasa Roh Kudus. Agar aman saudara-saudara, mereka memasang sejadah dan tulisan, "Ini rumah milik Pak Haji. Ini rumah pribumi." Sangat menyedihkan sekali saudara. Di manakah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus? Masih dapatkah kita berkata bahwa kita mengasihi Allah saudara? Di saat-saat dalam tekanan, kesulitan saudara, masih adakah kita mengasihi Allah saudara? Injil hari ini, Sang junjungan kita Yesus Kristus memberi jaminan kepada kita, kepada para muridnya, juga kepada kita saat ini sebagai pengikutnya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus akan menghibur kita saudara, membimbing bahkan menguatkan kita di dalam kesesakan saudara. Untuk itu janganlah kita menjadi rasa ketakutan lagi saudara. Dan Roh Kudus yang sama akan memberikan pengertian kepada kita akan iman yang sejati, yang taat, setia dan takut akan Allah. Roh inilah saudara-saudara yang membuka hati Lydia pada bacaan pertama hari ini, sehingga memperhatikan setiap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Paulus saudara. Roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran, karena ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang diterima dari Yesus. Jaminan yang Yesus berikan kepada kita mengungkapkan realitas aktual, yakni relasi Allah Tritunggal saudara. Sebab segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya. Dan Roh kebenaran akan memberitakan kepada para murid apa yang diterimanya dari Yesus. Kita telah menerima Roh Kudus saudara sejak dibaptis, dan ini merupakan suatu anugerah dari Allah. Sayangnya saudara, banyak dari kita sebagai orang percaya yang belum sadar dan membuka diri bagi roh itu saudara.
untuk Roh Kudus, Roh kebenaran. Banyak dari kita yang tidak berani menyuarakan kebenaran karena kepentingan diri sendiri. Kita inginnya nyaman-nyaman saja, saudara. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau menyadarkan kita semua bahwa sejak dibaptis, kita telah menerima roh itu, saudara, roh kebenaran. Kita perlu membuka hati kita untuk roh kebenaran memimpin kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi dirasakan rasa ketakutan, saudara. Untuk itu roh yang adalah Roh Kudus, roh kebenaran akan memampukan kita, saudara, untuk berani mewartakan dengan lantang akan kebenaran kepada siapa saja, meskipun resikonya adalah penderitaan. Ingat, saudara-saudaraku yang terkasih, menderita demi kebenaran berarti kita telah memuliakan Allah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau ikut ambil bagian dalam menyuarakan akan kebenaran. Kita mau menjadi saksinya di dalam kebenaran. Ingat, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Ya Tuhan Yesus, biarlah roh yang Engkau janjikan akan menguatkan kami, dan biarlah roh kebenaran yang Engkau utus memampukan kami menjadi pewarta kebenaran kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.